Kali ini kita akan membahas bagaimana cara cepat untuk mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan antara bilangan bulat dengan pecahan atau sebaliknya pecahan dengan bilangan bulat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Contoh soal yang pertama. 4 ditambah 2/5. Di sini ada bilangan bulat, sementara di sini ada bilangan pecahan biasa. Soal seperti ini sangat mudah sekali. Jadi, kita tinggal menulis 4 di sini. Kemudian ditambah 2/5, langsung saja kita tulis hasilnya 2/5. Ya, jadi mudah, langsung bisa dijumlahkan atau digabung. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. 6 ditambah 2 3/4. Di sini kita ada bilangan bulat dan ini ada pecahan campuran di mana ada bilangan bulatnya. Jadi antara bilangan bulat 6 dan 2 bisa langsung kita jumlahkan. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Oke. Lalu bagaimana dengan pecahannya? Pecahannya langsung bisa kita tulis di sini. 3/4. Jadi hasilnya adalah 8 3/4. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Di sini adalah operasi hitung antara pecahan campuran ditambah dengan bilangan bulat. Sama dengan soal nomor 2, cuman bedanya bilangan bulatnya di belakang. Tapi kita bisa langsung menjumlahkan antara 8 dan 12. Hasilnya adalah 20. Nah, bagaimana dengan pecahan biasanya 5/6? Langsung saja kita tulis di sini 5/6. Jadi hasilnya adalah 20 5/6. Nah, ini adalah untuk operasi hitung penjumlahan. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Nah, kalau pengurangan sedikit berbeda cara mengerjakannya. Mari kita lihat contoh soal. Ya, di sini kita punya soal 8 dikurang 2/3. Nah, 8 ini kita tidak bisa langsung mengurang dengan 2/3. Kita harus mengubah terlebih dahulu 8 ini menjadi pecahan campuran. Ya. Caranya adalah 8 berkurang 1 menjadi 7. Kemudian 3/3. Ya, kenapa 3/3? Karena 3/3 ini sebenarnya adalah 1, ya kan? 3 dibagi 3 sama dengan 1. Lalu ditambah dengan 7, maka hasilnya 8. Artinya, 8 ini sama saja dengan 7 3/3. Ya, jadi kita sedikit memodifikasi supaya bisa kita kurangkan nanti dengan 2/3. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kenapa 3/3? Kenapa tidak 4/4 atau 5/5 atau 10 dan 10 dan sebagainya? Jawabannya adalah karena kita menyesuaikan dengan penyebut yang menjadi lawan operasi hitungnya, yaitu 3. Jadi makanya kita ambil 3/3. Agar kita tidak perlu lagi mencari KPK. Kalau kita tulis soalnya di sini, dikurang 2/3. Nah, benar kan? KPK-nya sudah sama. Kalau kita tulis 4/4, nah berarti kita harus mencari lagi KPK. Karena kita sudah buat 3/3, maka kita tidak perlu lagi mencari KPK. Oke, sampai di sini bisa langsung kita kurangkan.
Di sini ada 7, di sini tidak ada bilangan. Jadi kita tulis saja 7. Karena penyebutnya sudah sama, kita boleh langsung mengurangkan 3 dikurang 2. Sama dengan 1 per 3. Oke, sampai sini sudah selesai dan tidak bisa kita sederhanakan lagi. Contoh soal berikutnya. 6 dikurang 4, 3 per 8. Ini sama persis dengan soal nomor 4. Nah, 6 kita jadikan dulu dia menjadi pecahan campuran. Yaitu 6 berkurang 1 menjadi 5. Karena lawan operasi hitungnya adalah 8. Maka kita tulis di sini 8 per 8. Oke. Selanjutnya kita kurangkan 4, 3 per 8. Oke, di sini langsung bisa kita kurangkan antara 5 dengan 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Selanjutnya, 8 dikurang 3 sama dengan 5 per 8. Oke, ini juga sudah selesai dan tidak bisa kita sederhanakan lagi. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Oke. Nomor 6 adalah 15, 4 per 5 dikurang 12. Nah, di sini adalah pecahan campuran dikurang bilangan bulat. Caranya sedikit berbeda dengan cara sebelumnya. Pecahan campuran kita turunkan saja. Kemudian bilangan bulat di sini ya sama dengan tadi. Kita jadikan dia pecahan campuran 12 berkurang 1 menjadi 11. Karena penyebut pecahan lainnya adalah 5, maka kita buat di sini 5 per 5. Oke, sekarang coba kita kurangkan 15 kurang 11 sama dengan 4. Kemudian 4 dikurang 5. Nah, 4 kan tidak bisa dikurang 5. Hasilnya minus. Nah, agar tidak minus, kita pinjam ke 15. Jadi 4 per 5 kita minjam satu angka dari 15. Maka 15 menjadi 14. Kemudian penyebutnya tetap 5. Untuk pembilangnya, kita jumlahkan 5 dengan 4. Sekali lagi, untuk pembilang, kita jumlahkan 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kenapa kita harus meminjam satu angka? Agar nanti bisa dikurang dengan 11, 5 per 5. Oke, coba kita lanjutkan. 14 dikurang 11 sama dengan 3. Kemudian 9 dikurang 5 sama dengan 4 per 5. Nah, jadi begitu ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai dan tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.